isim yang masih samar. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk menjelaskan yang masih samar. Itu adalah fungsi Itu dari adalah fungsi dari tamyiz. dan i'rabnya i'rabnya adalah nasab. Karena ini masuk ke materi mansubatil asma. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Tamyiz adalah isim yang nakirah dan berfungsi untuk menjelaskan isim yang masih samar. Nah, cirinya, ciri lafadz itu berkedudukan sebagai tamyiz, diantaranya dia itu terletak setelah angka 11 sampai 99. Itu ciri umumnya atau yang sering banget kita temukan ya. Contoh seperti ishtaro itu ishrina kitaban. Di situ ada angka antara 11 sampai 99, yaitu angka berapa? Ishrin, 20. Maka lafadz yang terletak setelah angka 20 itu disebut sebagai tamyiz. Itu ya, ciri yang pertama. Ya, diawali oleh angka atau terletak setelah angka 11 sampai 99. Bisa dipahami sampai di sini? Mafhum ya? Afwan Ustazah. Ustazah, afwan Ustazah. Suara Ustazah tidak terdengar. Enggak kedengeran ya? Abi, iya. Gimana suara saya? Jelas nggak? Kedengaran cuma ada putus-putus itu. Oh gitu, sebentar. Saya keluar sebentar ya. Antum tetap di sini aja dulu. Halo, tes. Gimana sekarang? Apakah sudah jelas? Sudah, Ustazah. Nah, giliran ini suara antum ya kok nggak, kurang jelas sebentar. Halo, tes. Ya Ustazah, jelas Ustazah. Gimana Umi? Jelas. Saya ganti device aja ya. Sebentar. Suara antum jadi kecil soalnya di saya. Ini Wandi, atas nama Wandi ini Abi Yasin ya? Iya, kalau masuk ini. Oh iya, iya Abi nggak apa-apa. Nah ini suara antum kok kecil ya di saya. Apa nih? Gimana Bi? Apa?
Ya, halo, tes, kedengaran suara saya? Sudah Ustazah. Jelas ya kalau ini ya? Ya. Alhamdulillah, oke. Jadi saya ulangi lagi, untuk lafaz yang berposisi sebagai tamyiz, satu, yaitu terletak angka 11 sampai 99. Contohnya di situ isyara itu isyrina kitaban. Nah, jadi lafaz kitaban karena terletak setelah angka 20, posisi dia pasti dia menjadi tamyiz, gitu ya. Pasti itu. Yang pertama. Kemudian kalau ada isim tafdil. Jadi setiap ada isim tafdil itu berwazan af'alu. Nah, contoh seperti kabirun kalau ditafdilkan menjadi akbaru. Nah, biasanya lafaz setelah isim tafdil itu juga berkedudukan sebagai tamyiz. Contoh al-kitabu akbaru min apa ya? Oh, gini aja deh. Al-baitu akbaru min masjidin baban. Saya ulangi. Al-baitu akbaru minal masjidi baban. Jadi rumah itu lebih besar daripada masjid. Apanya yang besar? Yang besar adalah pintunya. Jadi lafaz baban di situ dia berkedudukan sebagai tamyiz. Karena apa? Karena ada isim tafdil sebelumnya. Lafaz akbaru. Nah, coba yuk masing-masing buatkan contoh kedudukan tamyiz yang diawali dengan isim tafdil. Nah, coba dari Umi. Misal al-kitabu akbaru min ad-daftari. Nah, disebutkan tamyiznya. Kan lebih besar dari buku tulis. Nah, apanya yang lebih besar, Umi? Belum ada penjelasan di situ ya. Oh ya Ustazah, berarti harus dengan penjelasannya ya Ustazah ya. Iya betul, karena tamyiz itu tujuannya adalah menjelaskan yang masih samar. Umi kan bilang, oh buku ini lebih besar daripada buku tulis. Nah, yang lebih besar itu maksudnya apanya? Apakah sampulnya? Apakah kertasnya? Nah, gitu Umi. Apakah tulisannya? Apa yang besar kira-kira di situ? Yang besar ukurannya dalam bahasa apa ya? Miqyasun artinya, bahasa Arabnya miqyas. Oh, berarti al-kitabu akbaru mina daftari mikyasun gitu Ustazah. Miqyasan dibacanya nasab, tamyiz ini tadi i'rabnya nasab Umi ya. Oh, iya. Mikyasan berarti ya Ustazah. Sekali lagi Umi, al-kitabu Al-kitabu akbaru mina daftari apa tadi? miqyas. Miqyas. Qiyasun, miqyasan. Baik, coba Abi Yasin contohnya. Tamyiz terletak setelah isim tafdil. Labu asharu minat abadi. Minal lebih kurang jelas, sekali lagi. At-tullabu asharu minat-tullabati. Minat tolibati berarti jamak kan? Tolibati ya. Tolibati. Apanya? Nah, apa ya prestasi misalkan prestasi ya misalkan. Prestasi bisa pakai qimatun. Oh iya, qimatan. Qimatan. Sekali lagi ya Bi. At-tullabu asharu minat-talibat qimatan. Qimatan. Sahih. Yuk Abi Sholih. Nah, contohnya Abi. Nggak kedengaran Ustaz. Hujan lebat ini. Oh, Masya Allah, iya. Jadi buat contoh posisi tamyiz Abi ya.
tamyiz yang terletak setelah isim tafdil. Tamyiz. Ya. Ya, jadi ciri posisi tamyiz itu salah satunya terletak setelah isim tafdil. Isim tafdil wazannya af'alu. Contoh kabirun jadi akbaru gitu Abi ya. Nah, Nah, tadi dicontohkan, saya coret-coret di sini ya biar kelihatan. Kelihatan Abi layarnya? Ya, kelihatan. Oke, nah saya coret-coret di sini ya. Jadi cirinya tamyiz yang pertama tadi setelah adat angka 11 sampai 99 ya. Jadi kalau ada angka 11 sampai 99 maka setelahnya ini jadi tamyiz. Ini Abi ya. Nah, yang kedua itu terletak setelah isim tafdil. Nah, wazannya af'alu. Nah, contoh misalkan al-baitu akbaru min masjidin baitan. Nah, jadi rumah itu lebih besar daripada masjid. Apanya yang besar? Yaitu baban, maaf. Ini kok baitan. Jadi baban. Baban. Nah, ini jadi tamyiznya. Apanya yang besar? Yaitu ternyata pintunya. Gitu Abi ya. Ya, coba Abi buatkan contoh. Muhammadun akramu darajatan. Akram darajatan, sahih, boleh gitu ya. Lebih mulia. Apanya yang mulia? Yaitu derajatnya. Oke, tayyib. Mafhum sampai di sini? Mafhum ya? Nah, ini ciri-cirinya ya tamyiz. Jadi kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau antum lagi baca teks atau apa, perhatikan. Kalau setelah angka ini pasti tamyiz. Setelah isim tafdil juga pasti tamyiz. Itu udah baku ya. Apanya yang nggak baku, Abi? Jadi adat madubnya berarti setelah adat ini pasti tamyiz. Ini sudah patan Nabi ya, pasti ini. Paten. Pasti. Setelah angka 11 sampai 99 ini pasti kedudukannya sebagai tamyiz. Pasti itu Abi. Dan hanya ini saja. Hanya angka ini saja. Yang selebihnya nanti beda lagi posisi dia. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ciri yang ketiga. Cirinya yaitu dia terletak setelah fi'il lazim. Fi'il lazim berarti dia tidak butuh maf'ul ya. Contoh zahaba, nama, jalasa. Nah, itu semuanya nggak butuh maf'ul. Jadi bisa dia memunculkan tamyiz. Contoh zahaba Ahmadu ghanaman. Ahmad telah pergi. Apanya yang pergi? Oh, ternyata kambingnya yang pergi ya. Jadi zahaba ini fi'il lazim. Kenapa? Karena dia tidak butuh maf'ul. Nah, jadi dia hanya membutuhkan fa'ilnya saja. Oke, coba yuk dari Abi Sholih contohnya tamyiz yang terletak setelah fi'il lazim. Naga. Dulu salah. Gimana Abi? Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Coba Abi Yasin buat
susunan tamyiz terletak setelah fi'il yang lazim. Banyak ya fi'il lazim itu cirinya dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Nah, seperti dhahaba, pergi. Yang pergi kan seluruhan, nggak mungkin tangannya aja atau kakinya aja. Nah, itu ya ciri fi'il lazim. Ya. Roja'a ya, pakai roja'a. Heeh. Roja'a. Mm-mm. Roja'a. Gampang-gampang aja. Kenapa, Bi? Apa ya? Bikin kalimatnya. Mm-mm. Kalimatnya buat sendiri. Misalkan, misalkan jalasa apa gini-gini. Apa ya? Kembali. Ahmad itu ya, Apa? Ahmad itu pergi, Ahmad itu tidur. Apanya yang tidur? Matanya. Matanya, boleh. Jadi gimana? Nama Ahmadu Aina. Mm-mm. Ya. Ya gitu aja. Ya. Jadi Ya, paham. nama itu kan nama fiilnya lazim kan Nabi ya. Karena kalau tertidur kan otomatis semuanya juga ikut tidur. Nah itu fiil lazim. Nama Ahmadu Ainan. Ayo coba Umi. Ustazah memandang. Nah, kalau melihat berarti oh ya matanya saja ya. Kenapa? Melihat. Oh, Melihat ro'a. oh, iya, Kenapa? Dikerjakan sama bukan semua anggota badan ya. Betul. Nanti khawatirnya kalau ro'a, nanti khawatirnya itu malah jadi maf'ul bihnya, Bi. Ya. Misalkan ro'a Muhammadun Ainan misalkan. Padahal Abi itu pengennya melihat, apanya yang melihat, matanya gitu misalkan. Tapi nanti akan timbul salah paham. Karena ro'a itu kan fiilnya muta'addi. Lanjut yuk Umi. Contohnya? Izin sebentar saja. Iya, Abi. Izin sebentar. Ya, silakan. Udah. Ya, Umi, mana Umi? Iya, Ustazah. Ya, contohnya Umi. Misalnya ishtaro itu gitu bisa Kak Ustazah. Ishtaro itu tis'atan wa tis'ina qalaman. Itu masuknya ini Umi. Masuknya yang nomor 1. Oh, yang pertama tadi ya. Karena setelah angka ishtaro itu tis'ah wa tis'ina qalaman. Nah, ini masuknya yang ini. Nah, kalau yang nomor 3 ini tamyiz karena dia diawali dengan fi'il lazim. Gitu Umi. Contohnya kayak tadi Ahmadu Ainan. Berarti dia harus nama orang ya. Nggak harus juga. Yang penting fiilnya ini, yang penting fiilnya lazim. Fiil lazim itu biasanya dikerjakan oleh seluruh anggota badan, Umi. Kalau Umi bingung, nah coba cari kata kerja yang dia itu dikerjakan oleh anggota badan. Seperti di sini contohnya dhahaba. Semuanya bekerja kan kalau dhahaba, ya kan? Iya. Coba. Lalu semisalnya Laila taktifu memetik ya. Laila taktifu wardatan gitu bisa tidak? Itu jadi maf'ul. Laila memetik bunga, ya kan? Jadinya gitu. Iya. Itu jadinya maf'ul, bukan tamyiz Umi. Kecuali Iya. kecuali kalau Umi tambahin gini misalkan, boleh aja sebetulnya. Misalkan taktifu apa tadi? Taktifu Laila taktifu wardatan tadi.
Kalau kita Tapi tambah, Laila, kita tambah dengan wardatan. Nah, sekarang Umi jelaskan aja. Laila memetik bunga. Nah, yang dipetik itu apanya dari bunga itu? Daunnya. Apa? Batangnya. Apa kelopaknya? Nah, gitu. Jadi nanti wardahnya ini dijelaskan. Metik kan apa yang dipetik? Ini kan bunga. Lah bunga itu kan punya bagian kan, Umi? Apakah Iya. batangnya? Apakah daunnya? Apakah kelopaknya gitu kan? Nah, coba Umi jelaskan di sini. Ini nanti bisa dijadikan tamyiz. berarti Laila memetik bunga mawar. Bukan mau, itu jenisnya Umi ya. Bagian bunga. Bunga itu kan enggak ada banyak bagiannya toh, ada batangnya, ada daunnya, Iya, ya kan? Nah, yang dipetik itu bunga itu bagian apanya coba? Kira-kira menurut Umi? bagian bunganya, batangnya. Oke, Pak. Anggaplah batangnya ya. Apa batang bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya batang itu apa, sakun ya, sakun. Saya kok lupa juga ya apa bahasa Arabnya batang ini. Sebentar. Sakun. Batang batang pohon ya. Jiz'un ya. Apa? Jiz'un. Apa? Saya agak lupa ini bahasa Arabnya. Oke, anggap jiz'un ya. Jadi An. jiz'an. Jiz'an. Jadi Laila itu memetik bunga. Lah apanya yang dipetik? Oh ternyata batangnya aja gitu loh maksudnya. Jadi tamyiznya itu di sini, menjelaskan yang mana? Ini yang dijelaskan. Betul. Jiz'un. Jiz'an ini sebagai penjelas dari wardah. Oke, paham Umi? Oh iya Ustazah, paham Ustazah. Oke, coba yuk Abi Soleh. Tapi Umi tadi fi'ilnya nggak fi'il lazim ya, ini fi'ilnya muta'addi. Bisa dong. Ya bisa saja. Cuman kan ini untuk mudahnya aja biar rumus-rumus ini untuk memudahkan. Ibaratnya kalau Abi menemukan lafadz fi'il lazim ini kan nggak butuh maf'ul kan ya? Iya kan? Tapi ternyata ketika ada fi'il lazim kok ada yang dibaca nasab misalkan gitu. Oh berarti ini bukan maf'ul bi, tetapi dia sebagai tamyiz. Gitu Abi. Nah, karena ciri dari fi'il muta'addi ya, fi'il dari muta'addi itu kan fi'il yang butuh maf'ul ya kan. Nah, kalau dalam sebuah jumlah kalau ada fi'il kok setelahnya ada yang dibaca nasab, berarti itu jadi maf'ul. Kalau fi'ilnya muta'addi, kaidah dasarnya gitu. Tetapi di sini fi'ilnya lazim, kok ada yang dibaca nasab, berarti dia bukan maf'ul. Kenapa? Karena lazim kan nggak butuh maf'ul. Nah ini kok dibaca nasab, berarti apa? Oh berarti ini tamyiz, bukan nasab. Jadi gitu logikanya. Paham Abi? Jadi setiap yang dibaca nasab setelah fi'il itu tidak mesti maf'ul ya. Dilihat dulu fi'ilnya muta'addi atau lazim. Coba Abi Solih. Tabasama Muhammadun tafahu. Kurang jelas Abi gimana? Tabasama Muhammadun tafahu. Tabasama Muhammadun apanya Abi? Tafahu. Kafahu. Artinya apa Abi artinya? Artinya apa Abi? Muhammad Tersenyum Muhammad bibirnya. Oh syafatan gitu aja langsung.
ucapan gitu lah. Langsung syafatan gitu aja, Bi. Tersenyumnya bibirnya gitu. Masya Allah. Dan perfect ya di sana, Bi ya. Tadi sudah saya rekam, mungkin nanti bisa sambil disimak ulang ya untuk materi ini. Oke, jadi tamis itu isim nakiroh, ini isim nakiroh ya, berfungsi menjelaskan sesuatu yang masih samar, dan i'rabnya adalah nasab. Jadi antum nggak perlu menambahkan domir lagi. Nah, itu sudah menyimpan artinya kalau diterjemahkan, gitu ya. Nah, tamis itu terletak satu, kalau ada hitungan itu pasti setelahnya jadi tamyiz. Kedua, setelahnya isim tafdil, pasti jadi tamis juga. Setelahnya fi'il lazim, kalau ada yang dibaca nasab berarti dia bukan maf'ul, tetapi dia sebagai tamyiz. Itu ciri-cirinya. Satu lagi, ini sering banget kita gunakan ya. Satu lagi cirinya tamyiz, yaitu setelah kam istifham. Nah, diingat-ingat, setelah kam istifham. Ini sering banget ketika kita bertanya, kam, berapa umurmu misalkan. Nah, jadi kita bilangnya apa? Kam sanatan umruka. Nah, jadi gitu. Kam saatan, kam tiflan, atau kam yang lain. Nah, ini kam untuk kata tanya. Jadi setelah kam itu jadi tamyiz, maka kita bacanya kata tanwin. Kam sa'atan, kam kitaban, dan kam yang lain gitu ya. Ini ciri-ciri tamyiz bisa ditandai ini. Jadi tidak usah bingung lagi kalau kita sudah punya rumus ciri-ciri tamyiz. Kalau kita baca teks bacaan dalam bahasa Arab, insya Allah gampang menentukan lafadznya. Oh, ini kedudukannya ini, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Abi, Umi? Belum ada, Ustazah. Belum ada ya? Alhamdulillah, baik. Kalau belum, kita cobakan dulu. Masya Allah, ini udah lebih 10 menit ya. Dilanjut Ustaz Wulyubi, sepertinya juga beliau sudah menunggu. Untuk kuaitnya kita tutup dulu. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Lil muhadasah li sara muallimah muallim wal muallimah fi hadhihi lailah ummi umma ma maudu laki fi hadhihi lailah maudu'uki fi hadhihi lailah. Ayu maudu'in allati Oktik bil bare ay bil amsi. Oh, langsung dimulai yang itu, yang kemarin itu ya, Ustaz ya? Ya, ayu maudu'in. Judulnya apa kemarin, Umi Uma? Muhadasah. Al-Muhadasah. Tayyib. Abi Soleh ayu maudu'in alladhi qad Maudhu' al-mujadalah, Ustaz. al-mujadalah. Wa Abi Yasin ayu maudu'in laka bil ams. Maudu'i al-muraqab. Tayyib. Wa Kata, Ustaz.
Bagaimana Abi Soleh? Indana manazirah. Kef. Manazirah. Ma farqu baina. Oh iya, yang itu ya. Nah. Nah, wal'an sanu'awil ila umi awalan lil maudu' muhadasah. Tafaddal ya umi. Tafaddali. Nah, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawma sanata'allamu muhaddasa. Tafadhalu bi fadlil kitabi safhata 8. Hal al-kitabu maftuh. Nah, Maaf, Ustaz. Baik. Makna al-muhaddasa huwa percakapan atau dialog. Di sini ada beberapa tokoh. Amma al-mawdu al-awalu wa kisatu nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua ada Adam alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada Yusuf alaihi salam. Kemudian ada Isa alaihi salam. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Umar bin Khattab dan Imam Ghazali, dan yang terakhir ada Soekarno. Baik, di halaman 8 ini kita akan berdialog atau melakukan percakapan dengan menggunakan pertanyaan yang ada di atas. Hal tuhibbu, makna hal tuhibbu adalah apakah kamu menyukai? Kemudian kaifa qissatu hayatihi, bagaimana kisah hidupnya. Nah, untuk titik-titik yang ada di situ yang kosong itu, maka kita akan memasukkan salah satu nama tokoh yang ada di bawahnya. Misal, untuk contoh yang pertama, kita akan memasukkan contoh dari kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pertanyaannya, saya akan bacakan sedikit, akan menjelaskan sedikit untuk kisahnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Rasulullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ulida di Makkah, beliau lahir di Mekah. Kana shadiqan wa aminan, beliau jujur dan dapat dipercaya. Da'a an-nasa ila ibadatillahi wahdah, beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Wa kana rahiman bin nas, beliau penyayang kepada manusia. Wa nata'allamu min qissatihi husnal akhlaq, kita belajar dari kisah beliau tentang akhlak yang baik. Nah, itu tadi adalah kisah, sedikit kutipan kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya kita akan menggunakan pertanyaan hal tuhibbu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjawabnya dengan jawaban yang singkat saja, yakni jawabannya, apakah kamu menyukai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaifa qissatu hayatihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban singkatnya adalah
Naam. Uhibbu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qissatu hayatihi jamilah. Nah, seperti itu saja misalnya. Abi Yasin dan Abi Soleh paham ya? Naam, Ustazah. Wah, Baik. Nah, Hasanan al-an sa'as'alukum hal tuhibbu Adamu alaihi salam, kaifa qissatu hayatihi Adam alaihi salam. Abi Soleh. Abi Soleh. Abi Soleh, hal tuhibbu Adam alaihi salam, Tabaan, ana uhibbu. kaifa qissatu hayatihi Adam alaihi salam. Arif qalilan Ustazah. Baik, saya ceritakan dulu sedikit ya, mungkin jawabannya nanti singkat saja. Abi Soleh, misalnya Adam alaihi salam huwa awalu insan. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama. Khalaqahu Allahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Wa askanahu Allahu al-jannata ma'a jauzi Hawa. Allah menempatkannya di surga bersama istrinya Hawa. Thumma anzalahumallahu ila al-ard. Kemudian Allah menurunkan mereka ke bumi. Jadi cukup dengan jawaban yang singkat seperti tadi, Abi. Misalnya Abi jawab, hal tuhibbu Adam alaihi salam? Naam. Kemudian kaifa qissatu hayatihi Adam alaihi salam? Naam, Adam alaihi salam wa huwa awalul insan. Misalnya karena Nabi Adam adalah insan yang pertama, manusia yang pertama. Seperti itu, Abi. Jadi kita lanjut di nomor 3 saja untuk pertanyaan selanjutnya ya, Abi Soleh ya. Hasanan al-an sa'as'alukum qissatu Yusuf alaihi salam, hal tuhibbu Yusuf alaihi salam, kaifa qissatu hayatihi Yusuf alaihi salam. Abi Soleh. Oke Pak Ustazah. Anta asaluni. Hal tuhibbu Yusuf alaihi salam? Tabaan, ana uhibbu Nabiullah alaihi salam. Kaifa qissatu hayatihi? Kisatuhu ana uridu anta tasrah ma'an. Anta tasrah ma'an. Nah, next, Hasan al-an ta'as'alukum qissatu Isa alaihi salam. Abi Yasin. Abi Yasin kemana? Oh, Abi Yasin, hal antum ma'ana? Wujud? Mafi. Oh, gantinya ana aja saja. Umi. Oh ya. Dan hal tuhibbu Isa alaihi salam, kaifa qissatuhu hayatihi Isa alaihi salam. Nah,
Uhibbu Isa alaihi salam. Kana nabiyan rahiman wa da'a ila ibadatillahi wal khair. Hasanan al-an ta'as'alukum hal tuhibbu Abu Bakar Siddiq suatu hayati Abu Bakar Siddiq. Naam, uhibbu Abu Bakar As-Siddiq karena sahiban Nabi wa awwala khalifah fil Islam. Oke, Hasan. Baik. Selanjutnya Abi Yasin. Maaf, Yasin. Ustazah. Al-an sa'as'alukum qissatu Umar bin Khattab. Hal tuhibbu Umar bin Khattab? Kaifa qissatu hayatihi Umar bin Khattab? Naam, ana uhibbu Umar bin Khattab. Wa qissatuhu huwa suja'un. Sababun suja'un qabla dukhulil Islam. Hasanan al-an sa'as'alukum qissatu Imam Ghazali. Hal tuhibbu Imam Ghazali ya Abi Yasin? Kaifa qissatuhu hayatihi Imam Ghazali? Naam, ana uhibbu bal huwa mufaddali fi hayati li'annahu syaikhun sofiyun syaikhun tasawwifiyun. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir Abi Soleh nomor 8. Hal tuhibbu Soekarno Abi Soleh? Kaifa qissatu hayatihi Soekarno? Naam, ana uhibbu Soekarno li'annahu raisan pertama itu apa Ustaz? Awalan. Raisan awalan di Indonesia. Indonesia Hurriyatan. Oke. Abi Soleh, nama Abi Soleh. Huwa awalan raisin li Jumhuriyah Indonesia gitu ya Abi Soleh ya. Oh, nah. Baik. Itu saja Ustaz. Hasanan kepada sunnah al-yawma anna haula'i asyakhsiyat nata'allamu minhum al-akhlaq al-hasanah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara mengajarnya sudah benar, seperti itu yang Ana maksud untuk dipraktekkan. Cuman nanti ada koreksi di akhir ketika sudah 3 ya. Ketika ketiganya sudah memberikan contoh pembelajaran bagaimana mengajar, nanti akan ada koreksi untuk supaya nanti mungkin ada praktek selanjutnya kita tahu mana yang perlu ditambah dan bagaimana seharusnya perkembangannya gitu. Wal'an tafadhal ila Abi Soleh. Naam. Lil maudhu' al-muhadasah. Tafadhal Abi. Nama salah. Sa ujaribu Ustaz. Huna asma'u tumtir ya Ustaz. Kaifa Abi? Huna asma'u tumtir. Naam. Jadi yadribu sotoh. Hatta lasma'u sautuka jayidan ya Ustaz.
Baik ya Ustaz, ujaribu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo ikhwah, ahlan wa sahlan bihudurikum wa nahnu al-an insyaallah sanastamiru ad-dirasah fi hadzal yaum bil mawdu' al-manazirah. Ayo modoin Kaifa Ustaz? Ayo modoin Adisan. Mawdu'uhu al-manazirah. Laisa muhadasah. Laisa Ustaz. Al-manazirah. Ayo sofhatin ya bi. Safha at-tasi'. Ma farqu baina. Ma farqu baina. Naam. Baik. Istamir abi. Baik. Ya ayyuhal ikhwah, sanabda'u durusina al-yawm. Al-awalan ma farqu bainal Madinah wal qaryah. Wal ma'lum ba'dun nas hum yuhibbuna fil Madinah. Limadha hum yuhibbuna al-Madinah li'anna al-Madinata biwasitatin kamilatin. Wa bi sabilatil a'mali kasiratun wa wasi'atun wa fihi ma'hadun wa jami'atun wa mustashfayatun wa syarikatun wa asbaqun ka sauqil markaz masalan hum asya'a lam tujadu fi qaryah. Wa ba'dul akhar hum yuhibbuna fihi bisababi annal madinata lawda'u wa talawusu wa izdihamun. Soalan akhar limadha ba'dun nas taskunu fi qaryah. Walau biwasitatin qalilatin. Al-jawab yazharu fil qaryati hadiun wa naqiyun awal hawa'u mumti'atun wa baridun. Wa nahnu yu'arifu wa yurahamu wa yusa'adu wa yudhahaku ma ikhwani wa yal'abu qurratul qadam fil midani matalan. Au yal'abu sibahan bin nahar. Ayyuhal ikhwah, ulaika lam yutaqabbal fil madinati. Asyiqun hadal fiqratu yatadakkaruni ala ahdi sigar. Qad ahabbani laita uridu ya'udu ila zamani sigar.
Ah, ana uridu as'alukum ya ikhwan, wa hal anta tu'idu ila sigharin. La yumkinu ya'udu. Sama al hayatuka al hayatu kasa'ah la yantazir sa'atan. Wa idza dhahabat lam ya'udu abada. Ya ayyuhal ikhwah, summa ma farqu bainal biladil arabi wal biladis syarqi. Al biladu syarqi biladus syarqi wa biladul maghrib kullaha mumayyizatun. Summa wal farqu bainahuma katsirun. Ya'khudhu minad din wal adab wal adat was sakan wat ta'am wasyarab. Wal jildi. Wa aksaru minhum muslimun lil masyriq wal kafir lil maghrib. Summa faslani fil masyriq, yakni musimu faslan fil masyriq, yakni musimu harun au japun wa musimu mumtirun. Wa fil maghrib sitata fusul, yakni faslu sita wa faslul mumtir wa faslul jab wa faslur rabi'. Faslur qarib, faslul saib, akala Ustaz. Ya ayyuhal ikhwah, summa ma farqu bainal birri wal bahr. Bermakna al birri maknahu al ard. Ya ayyuhal ikhwah, ma farqu bainahuma. Tabaan bil birri jaba wal bahri mubtal. Al ardu hiya makanu lil dhahabi wal ma'i ma'ayis lid dabah. Al ardu makanu lin nasi wal hayawan wad dawabah wal hayawan wad dawab. Wasyajaratu fiha wa fiha jibalun wa akmatun wal manadhiru jamil. Katsirun minan nasi yabna'u buyutahum wasyaqqa wal qusur wal madrasah wal mustasfayat wasuq aw suqil markal.
Ah, Suma al-bahru hiya maskanatun bi'adadi asmaki wa yajurrus safina. Wa fil yaumil ukhlah nahnu ma'a usrati yatamasya bisa al-bahar. Wa darabal kharitah wa darabal khimah wa nahnu mabitu lailatani wa auladani yasbahuna ma'a ummihi wa yarju bis sama wa yarju fil masai wal halu qulubina farhatun. Ma farqu baina ya ikhwah, ma farqu baina alu saleh wa taleh. Al-ablu saleh yakni maknahu a'malul khair, jaza'u thawab lil amal, kasadaqah lil iyal lil iyal wa du'afa wal masakin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa qala qala aidan innal hasanati yudhibnas sayyiati. Al hasanatu yuhibbullah wa rasuluh. Yuhibbullah wa rasulah wan nas ajma'in. Thumma wal afalu salih diddu afalu salih yukrahullah wal rasul wan nasi ajma'in. Akala ya kawan. Thumma ma farqu bainal muwazzafil hukumi wa rijalul amal. Farqu bainahuma al muwazzafu hukumiyah labudda hiya muqayyadun ala fanunil hukumiyah au mubadil hukumiyah. Yastawriqu bimuddati minal isnin ila jum'ah yaumanil akhar yaumul uqlah, yakni yaumul sabtu wa yaumul ahad. Cuma rijalul a'mal huwa la yufidu alal mubadi au aqati ida mujtahidan fajada intabih wa tadi'u wa tudayyi'una wa la tudayyi'u wa'taqa. Kata wala tudayyi'u wa'taqa ala ma la ya'ni, kama qala al-hukama tarjun najahu tasluk masalikaha inna safinata la tarju 'alal yabas. Semua ya ikhwah fi rakam tasa yakni ma farqu baina Abi Soleh. Ustaz. Yakfi hatta hiswatul ula faqat Abi wa'an kaifa li ikhtitam midars mubasyarah. Nah, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, berarti
langsung ke penutupan gitu Abi. Cara penutupan seorang guru ketika sudah selesai pengajaran gitu. Afwan ya Ustaz ya ikhwah. Wa hakadza intahai min durusinal yaum. Syukran lakum ala husnil istima'. Wantaziru durusul qadimah wa fi amanillah. Makasih Ustaz. Oke, penutupannya sampai salam juga Abi. Nah Ustaz wantaziru durusul qadimah wa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran Abi Soleh. Wal an nantakil ila Abi Yasin. Tafadhol Abi Yasin lil mawdu' al muraqabah kada? Tafadhol. Nah, Ustaz. Hidupin kamera dulu. Terus tangganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khair wal afiyah. Hal sya'urtum bis sa'adah fi hadhihi al-lailah? Naam, sya'urna bis sa'adah fi hadhihi al-lailah. Tayyib, mubasyarah li tafsiril waqti. Al-an abhathu ilaikum tahtal mawdu' al-muraqabah. Fi hadhil mawdu' bahtatun muta'addidatun. Jadi di dalam judul ini terdapat beberapa pembahasan. Oh ya Ustaz, lupa apa artinya al-muraqabah Ustaz? Al-muraqabah, pengawasan atau muhasabah. Ya, muhasabah. Nah, itu makna dari al-muraqabah, pengawasan. Jadi di dalam judul ini terdapat beberapa pembahasan. Al-awwalu faidatul qalbi, yakni faidah atau manfaat daripada hati. Wa qad arafna annal qalba malikun, annal qalba udun min a'dha'il badani wa annahu malikun fiha. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa yang namanya hati ini adalah salah satu anggota daripada anggota badan yang menempati posisi sebagai raja ibaratnya di dalam tubuh manusia. Falidzalika la budda minna, maka daripada itu tidak atau harus untuk kita liyahfazul qalba, selalu menjaga hati kita, li'annahu katsirul faidah, karena di dalam hati tersebut banyak sekali terdapat manfaat atau faidahnya. Falidzalika idza kana al-qalbu sahihan fakana al-badanu sahihan. Apabila hati tersebut sehat, maka anggota badan pun akan menjadi sehat. Bal idza kana al-qalbu maridon fakana al-badanu maridon. Ketika hati itu juga sakit, maka seluruh anggota badan akan merasakan sakit. Wa hakadza munasibun, pantas apa bahasanya? Cocok, tepat. Tepat, munasib atau mulaim juga bisa. Munasib ya. Wa hakadza munasib fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zukira ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini terdapat segumpal daging. Idza kana apa bunyinya, lupa saya bunyinya. Abi Soleh, coba apa bunyi hadisnya? Tahu sering dengar?
Ala inna Apa fil itu? jasadi mudghah idza salahat Jasadu kulluh. idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Nah, jadi itu salah satu gambaran tentang bagaimana faidah manfaat daripada hati bagi seluruh raja. Sekali lagi, al-qalbu kal malik. Nah, jadi di dalam anggota tubuh itu hati seperti raja lah gitu ibaratnya. Wal ana wa kaifa tariqatu lihifdzil qalbi, dan lalu bagaimana cara kita menjaga hati. Wa tab'an liyahfizal qalbu bihifzil aqli bihifzil fitra wa bihifzil nazara. Nah, jadi salah satu cara menjaga hati tersebut adalah dengan menjaga pikiran, menjaga pandangan. Lianna ma naro, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, apa sebenarnya akan masuk ke dalam pikiran gitu. Akan masuk ke dalam pikiran, dan ketika semua itu masuk ke dalam pikiran, maka itu juga akan merusak suasana hati. Nah, jadi itulah salah satu cara menjaga hati, dengan menjaga pandangan maupun dengan menjaga bihifzil nazri wa bihifzis sam'i wal basari. Kayak gitulah. Kemudian ar-rukmul tsalis wa hiya faidatul aqli. Faqad arafna kama arafna annal aqla huwa ahadun alladhi yatafarraqu bainan nas wal bahaim. Jadi akal tersebut adalah salah satu sebagai pembeda antara manusia dan binatang-binatang atau hewan-hewan yang lain atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Li'annahu annasu yartafi'u fi annasu yakumu fi darajatil ula. Karena sebab itulah manusia menempati posisi atau derajat yang paling tinggi dibandingkan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Baik, mubasyarah lianna litaksiril waqti wa raqmur rabi kaifa tariqatu lihifzil aqli. Sekarang bagaimana cara menjaga akal tersebut supaya akal kita tetap jernih. Di amal dzikra fil khulasa dzikra hunaka al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat tersebut terdapat pada jiwa yang sehat pula. Hina nuridul aqla sehatan fakanal jismu sehatan. Ketika kita ingin akal ini menjadi sehat atau jernih, maka berawal dari anggota badan ini kita juga harus disehatkan. Wa hadza bahtun mutawasilun bainar rukmul awal ilal akhir. Nah, ini adalah salah satu pembahasan yang menarik karena dia sambung menyambung antara dari hati, terus akal, dan badan. Jadi salah satu cara untuk menjaga akal tersebut adalah seperti yang dijelaskan di dalam satu makalah tadi, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat. Tentu bagaimana supaya badan ini sehat, itulah yang harus kita jaga. Kemudian yang selanjutnya ialah faidah sehat badan. Jadi arafna anna sihhatal badani katsirul fawaidi.
li anna bisihah yu'inul mar'u bi ansyitati a'malil ibadah kas-sholati wal jamaah wasilatul rahim wa huduri fil majlis. Nah, jadi kesehatan ini sangat dibutuhkan, sangat perlu bagi manusia, karena untuk membantu manusia tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat jamaah di masjid dan hadir di majelis taklim, kemudian yang lain-lainnya. Itulah sangat penting artinya kesehatan. Liyahfidz sihhata, untuk menjaga kesehatan. Wa kaifa tariqatul hifdzi sihhatil badan. Bagaimana cara menjaga kesehatan badan? Caranya, salah satu caranya ialah birriyadhah, dengan berolahraga. Di anna riyadhata katsirul faidati imma fil nawahil jismiyah atau imma fi nawahil nafsiyah. Jadi olahraga itu banyak sekali manfaatnya, baik itu dari segi aspek rohani ataupun aspek badan. Wa ammal faidatu fin nawahin nafsiyah, dan adapun faedah olahraga tersebut dari aspek nafsiyah, rohani dan nafsiyah, rohani, ziyadatul zakat wa tansyitul aqli wa ghairihi. Banyak sekali manfaat-manfaat seperti menambah kecerdasan dan menjernihkan pikiran. Wa ammal faidatu fi nawahil badani, dan adapun manfaat dari aspek tubuh, salah satunya ialah tanqisul wazni fil badan, mengurangi berat timbangan badan. Nah, itu sebagian kecil daripada manfaat-manfaatnya. Wa hadzal faidatu kulluhum la najidu illa birriyadhah, dan semua faedah-faedah ini tidak akan kita temukan kecuali di dalam berolahraga. Wa khulasatuhu, ringkasan dari pembahasan ini, budia birriyadhah, dimulai dengan berolahraga. Idza kana riyadhatu tabita, apabila kita selalu berolahraga, fakanal badanu sihatan, maka tubuh ini akan menjadi sehat. Dan ketika wa idza kana al badanu sihatan fakanal aqlu saliman, ketika tubuh ini sehat, maka akal akan menjadi salim, selamat atau sehat. Wa idza kana al aqlu saliman fakanal qalbu saliman, ketika akal kita jernih atau sehat, maka hati akan menjadi sehat pula. Hakadza minni, dan kafaina minni. Sekedar ini dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Walan nahtatim bi qiraatil hamdah. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz, Jahid. Ya, syukran ala jami'i ala syarhihi. Sebelumnya saya terangkan dulu tentang tujuan praktek yang kemarin sudah Ana terangkan ya. Jadi kemarin itu kita menerangkan praktek untuk bagaimana mengajar, gitu ya Abi dan Umi ya. Nah, jadi ahsan, bagus, runtut gitu semuanya, cuman tetap kita kan harus ada koreksian untuk supaya lebih bagus. Nah, jadi sebenarnya Ana nanti akan ada praktek untuk storytelling sendiri, kemudian malam ini untuk mengajar, tujuannya gitu. Jadi setelah Ana simak tadi yang storytelling itu lebih banyak daripada yang bagaimana mengajar gitu.
Jadi seperti seakan-akan menerangkan saja, bukan mengajar gitu. Tapi sudah bagus dalam artian bagaimana runtutan pembelajaran menerangkannya sudah bagus. Cuman untuk seorang guru kita harus memperhatikan bagaimana interaksi dengan muridnya. Nah, interaksi dengan muridnya tadi sedikit kurang gitu, lebih banyak storytellingnya daripada interaksi kepada murid, dan itu cocoknya nanti untuk praktek storytelling, untuk bercerita gitu. Nah, dari ketiganya, dari antum tiga yang mendekati dengan cara mengajar itu Umi Uma, karena ada interaksi dengan murid gitu. Kalau Abi Soleh bagus bahasa Arabnya dari awal, Abi Yasin juga, cuman kurang berinteraksi. Tapi Umi Uma juga masih ada koreksiannya banyak menggunakan bahasa Indonesianya lebih daripada bahasa Arabnya gitu. Nah, jadi untuk praktek untuk mengajar, keterangannya seperti ini yang Ana highlight ya, yang saya garis bawahi. Jadi nanti kalau misalnya ada praktek lagi, ini kan tugas mingguan ya, atau dalam satu minggu mungkin satu kali gitu. Jadi nanti ada salam runtut gitu maksudnya. Tidak perlu banyak jawaban dari soal, tapi kita runtut bagaimana silabus gitu. Amaliyatut tadrisnya ada gitu. Jadi urutannya, interaksinya bagaimana. Jadi kayak salam iftitahul arabi, kemudian interaksi ke murid lebih dahulu, tanya kabar segala macam. Setelah itu, sebelum masuk ke pembahasan atau materi, kita menyinggung sedikit tentang materi sebelumnya gitu. Nah, jadi semua ini adalah kalimat yang harusnya ada interaksi gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada iftitahul arabi sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian wa qabla nabda ta'ala ma fi hadhihi lailah hayya naftah bi qiraatil basmalah gitu. Karena kita kan mencoba mempraktekkan diri sebagai seorang guru. Nanti supaya tujuannya insya Allah nanti Abi dan Umi bisa mempraktekkan di lingkungan masing-masing. Itu. Jadi kita memang seakan-akan sudah di kelas bersama murid-murid. Jadi setelah pembukaan dengan bismillah, dengan basmalah, kita tanya kabar. Thayyib qablahu sa'as'alukum kaifa halukum gitu. Jadi kalau dengan murid, kita usahakan bahasanya sedikit tapi dohir gitu. Jadi sedikit tapi dohir supaya nanti muridnya juga oh jelas ini yang akan ditanyakan, kita menjawabnya yang ini. Karena kan kita nantinya akan menghadapi murid-murid yang entah usianya berapa, atau misalnya dalam segi kelas juga ada yang di belakang mungkin tidak kedengeran gitu. Jadi dohir. Qabla Tayyib qablahu sa'as'alukum kaifa halukum gitu. Alhamdulillah bi khair. Wal an qabla nabda dirasatana fi hadhihi lailah sa'as'alukum an darsin al-madi gitu, akan menanyakan tentang pelajaran kemarin sedikit saja. Misalnya apa judul kita kemarin, mau doaina fil madi gitu misalnya, atau misalnya ditambah lagi 2 pertanyaan, thayyib wa makna min maudhu'ina fil madi gitu misalnya ya, apa arti dari judul kita gitu. Setelah itu baru kita masuk ke materi kita. Thayyib wal an san nahtu ila maudhu'inal yaum wa maudhu'inal yaum, atau kalau malam wa maudhu'ina fi hadhihi lailah, yakni gitu ya. Kemudian kalau misalnya pembahasannya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa gitu, tapi diusahakan kalau sudah tahu bahasa Arabnya dipakai bahasa Arabnya gitu. Tadi urutannya Umi Uma lebih mendekati untuk seorang guru di kelas, cuman masih banyak bahasa Indonesianya. Kalau Abi Soleh lebih ke storytelling. Nanti akan ada tugas yang seperti itu. Jadi kita ada waktu ngobrol
bukan ngobrol, menceritakan gitu sampai berapa menit gitu. Nah, kemudian setelah itu untuk menjelaskan materi itu ada interaksi. Nah, tadi sedikit interaksinya. Jadi praktek ke teman sendiri, mencoba sebagai seorang guru. Misalnya maudu'ina al-yaum maudu'ina fi hadhihi yakni al-muhadasah. Wa amma soal awil as'ila fi hadhil maudu' yakni mal farqu baina. Tayyib, sa'as'alukum ma makna farqu wa ma makna baina. Terus gitu. Diterangkan sedikit demi sedikit, bukan maksudnya untuk kita ya, karena anak yakin antum juga sudah paham bagaimana alur soalnya, cuman kita praktekannya untuk bagaimana gitu. Jadi setelah itu membuat jawaban, jadi mempersiapkan jawaban seorang guru ketika nanti seandainya muridnya belum nangkep gitu, belum nangkep atau belum mendapatkan jawabannya gitu. Jadi harus sudah memiliki jawaban dari setiap soal. Mal farqu baina Madinah wal Qaryah gitu. Jadi al Madinah hiya apa gitu, amal Qaryah gitu, sedangkan desa adalah seperti ini. Nah, setelah itu setelah membuat contoh, pastikan membuat contoh dulu dari seorang guru. Setelah itu minta kepada muridnya untuk membuat hal yang serupa dengan jawaban yang berbeda. Contohnya seperti yang tadi sebutkan, tapi dengan pastinya opini yang berbeda, dengan opinion yang berbeda. Begitu. Karena yang kita praktekkan adalah cara mengajar gitu. Tapi sudah bagus. Jadi nanti kalau misalnya persiapannya tadi kemarin diperpanjang, tujuannya kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau cara bertanya seperti ini gitu. Atau misalnya sapaan dalam bahasa Arab. Misalnya kalau memuji, itu biasa sering terjadi ya kalau kita di kelas, muridnya menjawab, kita puji gitu. Tadi kayak Umi Umah Hasanan misalnya, atau Abi Yasin tadi ada beberapa juga seperti itu. Nah, bisa kita keluaskan kosakatanya. Misalnya selain Hasanan kita bisa ahsanta, bisa zih gitu, atau yang lainnya jayid gitu-gitu. Mumtaz anta ya akhi, mumtaz anti ya ukhti gitu. Atau berbagai macam kalimat yang bisa kita selipkan untuk dimasukkan ke dalam pembelajaran itu tadi. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan praktek lagi ya minggu depan, mungkin misalnya untuk pembelajaran seperti yang barusan Ana terangkan gitu. Jadi lebih dipersempit apanya ya, kata-katanya. Jadi lebih banyak interaksi. Ya seakan-akan kita menjadi guru di kelas gitulah ya. Apakah paham Abi dan Umi? Insyaallah. Insyaallah paham Ustaz. Ya. Nah, berarti seperti yang Ana bilang tadi, ada tugas storytellingnya ya. Jadi nanti mungkin ya 2 hari lagi lah gitu. Tugas storytellingnya sesuai dengan judul yang akan ditetapkan. Nanti judulnya akan Ana share di grup gitu. Nanti jadi seperti Abi Soleh tadi, atau seperti Abi Yasin tadi. Jadi itu bagus kalau untuk menceritakan sesuatu, karena runtut membahas tentang sebuah tema gitu. Tapi nanti juga kita akan mengulangi lagi praktek untuk mengajar supaya lebih matang. Jadi dari salam, iftitahul arabi, pembukaan, tanya kabar, sampai di akhir penutup dan salamnya bagaimana kalau seorang guru di dalam kelas gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini dulu pembelajaran kita malam hari ini. Apakah ada pertanyaan Abi dan Umi? Belum ada Ustaz. Belum ada. Oke. Jadi nanti kalau saya share judulnya untuk storytellingnya atau qiraatul qisah, tapi untuk menceritakan gitu ya, nanti siap
akan ada waktu mungkin 2 hari sebelumnya untuk praktek gitu. Taib, qabla nakhtam ta'ala ma fi hadhihi lailah hayya nakhtam bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillah. Naktafi bihada akhiru kalam ma'a najah lakum walana jami'an amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.